Tutorial SolidWorks Desain Alat Pembelah Bambu episode 13. Perhatikan kursor saya. Intinya di episode 13 ini kita akan melengkapi atau mengkomplitkan desain transmisinya. Kita akan membuat desain transmisi secara komplit. Transmisi itu apa? Yaitu mulai dari motor. Ini motor ya, yang biru ini. Dia akan menggerakkan gear primer, gear sekunder, lalu dari gear sekunder menggerakkan puli yang berwarna oranye itu, lalu dari puli dia akan menggerakkan sistem rantai ini. Cuma untuk di desain ini belum saya hubungkan rantai dan ke penggeraknya ini baru sampai sini. Tapi secara mekanikal, secara transmisi ini sudah lengkap. Ya, intinya kita akan melengkapi desain mesin ini, melengkapi desain sistem transmisi mesin ini atau transmisi komplit ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi transmisi ini mulai dari, kalau di desain ini yang akan kita lakukan adalah mendesain tensioner, melengkapi busing-busing di poros belakang dan poros depan, dan juga membuat dudukan dari poros depan dan poros belakang. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Oke, kita akan mengedit frame ini. Pencet Ctrl, klik kiri frame ini, lalu pillow block ini, ini dan ini. Lalu oh ya, sama sekalian beltnya, dan juga puli secondary-nya. Lalu klik kanan, isolate. Oke, kita edit part ini, edit frame ini. Kita ke bagian evaluate, measure, klik kiri di sini dan di bawah pillow block ini. Kita ukur berapa jaraknya. Oke, ini kita pakai yang warna hijau atau ungu, delta Y. Karena ini koordinatnya seperti ini. Ini Y, berarti ini Y. 163,5. Oke, 163,5. Kemudian kita akan bikin plan. Ke bagian feature, reference geometry plan, klik kiri di sini. Ini diisi 163,5. Oke, dia ada pas di sini. Kemudian kita tambahkan 10 mm. Tambahkan lagi 10 mm. Kemudian tambahkan lagi 25 mm. Jadilah 208,5. Lalu kita buletin jadi 210. Oke. Biar kalau pas ngelas itu ngukurnya gampang. Oke, kemudian plan yang tadi diklik kiri, sketch, lalu kita buat corner rectangle seperti ini. Oke. Ini di top view dulu. Caranya klik kiri di sini, lalu pencet Ctrl 8. Top view. Seperti ini. Escape, lalu kita kasih dimensi. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Buat corner rectangle lagi di sini dan di sini. Ini di block, jadiin for construction. Pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan titik ini, kemudian merge point. Yang ini juga sama, buat corner rectangle seperti ini, jadi blok, kemudian for construction. Pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan titik ini, kemudian merge point. Lalu kita ukur pitch-nya, jaraknya antar dua pillow block ini. Ke bagian evaluate, measure, klik kiri di sini dan di sini. 250 mm. Oke, ini pitch-nya 250 mm. Kita akan gunakan itu untuk ngasih dimensi ini ya, 250 mm. Karena sebenarnya pillow block ini udah saya posisikan pas di tengah-tengah ya, pas di tengah rangka. Oke, kemudian exit sketch, kemudian 3D sketch, pilih line, ini tarik seperti ini, escape, lalu pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan garis ini, kemudian pilih make coincident. Oke. Yang ini juga sama,
buat line seperti ini, escape, pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan garis ini, lalu make coincident. Oke, kemudian pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan permukaan ini, kemudian make on plan. Ini juga sama, ini ke sini, make on plan. Yang ini juga sama, ini ke sini, permukaan ini make on plan. Yang ini juga sama, ini ke sini, make on plan. Oke, exit sketch. Lalu ke bagian weldments, pilih structural member. Oke, kalau saya menggunakan square tube, tipe square tube, ukurannya 50x50. Yang menggunakan size lain silahkan menyesuaikan. Klik kiri line ini, kemudian ini, kemudian new group, klik kiri ini, new group lagi, klik kiri ini, dan ini, lalu oke. Kemudian ini sketchnya di hidden. Oke, kita cek. Oke, ini ada yang nyebrang ya, ini ya, seperti ini. Kita tinggal pilih trim extend. Oh ya, yang tab weldments-nya belum ada, klik kanan aja sembarangan di sini. Weldments dicentang seperti ini. Oke, kita ke weldments, pilih trim extend, kemudian pilih body ini, kemudian face or plan, pilih yang ini, kemudian oke. Yang ini oke. Kemudian yang ini sama kayak tadi, trim extend, pilih yang ini, bodies to be trim, yang ini, face or plan, klik kiri di sini dan klik kiri di sini, kemudian oke. Oke, ini untuk dudukan pillow blocknya ya, yang ini. Oke, kemudian klik kiri di sini, pilih sketch, kita tarik garis center line seperti ini. Oke, kemudian pastikan dia, ini logonya ini, vertical line. Kalau misalnya dia miring seperti ini, bikinnya miring, klik kiri aja line ini, kemudian make vertical. Oke, kemudian kita kasih dimensi dari sini ke sini itu 25 karena frame ini ukurannya 50 kali 50, maka saya pakai setengahnya supaya di tengah-tengah posisinya. Di sini juga bisa 25. Oke, kemudian buat ini center rectangle pas di sini, cari titik tengahnya ya, seperti ini. Escape, pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan line ini, kemudian pilih make coincident. Ini di blok, kemudian jadikan for construction, klik kiri lagi, oke. Oke, kemudian buat center rectangle lagi di keempat sisi, sini, di sini dan di sini. Oke, kemudian pencet Ctrl, klik kiri garis ini, dan garis ini, kemudian make equal. Oke, kemudian pencet Ctrl, klik kiri tepian ini dan garis ini, make collinear. Oke, kemudian pencet Ctrl, klik kiri garis ini, dan garis ini, kemudian make equal. Ini kita kasih dimensi 200 mili. Oke, sekarang tinggal kita pasin ke sini, ke masing-masing pillow block. Caranya gini, pencet ini diarahin ke sini viewnya. Ya, pencet Ctrl, klik kiri lubang ini dan lubang ini, kemudian convert entities, lalu buat garis seperti ini di tengah, lalu taruh titik di tengah-tengah sini, tepat di tengah sini, lalu pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan garis ini, kemudian make coincident. Oke, kemudian ini dihapus lingkaran ini, pencet Ctrl, klik kiri ini dan ini, klik kanan, delete. Oke. Kemudian kita kasih dimensi dari garis ini ke bagian ini. Ya, langsung di OK aja.
Yang ini udah kekunci, tinggal yang ini. Caranya sama kayak tadi, pencet Ctrl, klik kiri tepian lubang ini dan ini, kemudian convert entities, lalu buat garis dari sini ke sini, lalu kasih titik di tengahnya, kemudian pencet Ctrl, klik kiri garis ini dan titik ini, kemudian make coincident, escape, pencet Ctrl, klik kiri ke lingkaran ini, garis ini dan lingkaran ini, klik kanan, kemudian delete. Ini tinggal kita kasih jarak dari sini ke sini, langsung oke. Oke, kemudian ke bagian feature pilih boss extrude, kita kasih tebal 11,5. Sorry, bukan 11,5. Kita ukur dulu, evaluate, measure, klik kiri di sini dan di sini 21,5 ya, kita kasih 21,5. Feature boss extrude ini diisi 21,5. Ini merge resultnya jangan dicentang, lalu oke. Oke, kemudian yang ini kita tipisin ke direct editing. Kalau tab direct editing belum ada, klik kanan aja sembarang di sini. Tab direct editing dicentang. Ya, direct editing. Lalu pilih move face. Ini diisi 10 mili. Klik permukaan ini dan ini. Kemudian flip direction. Kemudian oke. Oke, kemudian kita kasih lubang buat yang depan ini. Klik kiri di sini, kemudian sketch. Ini convert entities, ini juga sama, klik kiri di sini, convert entities. Oke, kemudian tarik garis center line dari sini ke sini. Sorry, center line dari sini ke sini. Ini juga sama, center line dari sini ke sini. Kemudian kasih titik di sini dan di sini. Kemudian buat center line lagi dari sini ke sini. Ini juga sama, dari sini ke sini. Lalu pencet Ctrl, klik kiri garis ini dan titik ini, kemudian make midpoint. Oke, yang ini juga sama, make midpoint. Lalu pencet Ctrl, klik kiri garis ini dan garis ini, lalu make equal, escape. Lalu ini ditarik sampai ke center rectangle, center lubang. Oke, kemudian ke display delete relation, kita cari relation yang ada buntutnya ini, coincident 17 yang ini, delete, kemudian centang, lalu kasih dimensi ini. Nah, langsung di OK. Kemudian exit sketch, lalu ke bagian feature, pilih tool, position, 3D sketch, taruh di sini dan di sini, taruh di sini dan di sini. Kemudian balik ke type, ini kita pilih yang straight up. Kalau standar saya pakai satuan cheese ya, yang menggunakan selain cheese silahkan menyesuaikan, dan saya pakai satuan metrik milimeter. Tipenya bottoming tab tool, ukuran M12 x 1,75, true all. Kemudian auto select jangan dicentang. Klik kiri di sini, klik kiri body ini dan body ini. Lalu oke. Oke. Kemudian ini di sketchnya di hidden. Exit edit component. Oke, klik kiri di sini di pillow block ini, lalu di sini klik kiri, klik kanan float. Ini juga sama, klik kiri di sini, klik kanan float. Kemudian klik kiri di sini, matte, klik kiri di sini. Oke. Klik kiri di sini dan di sini. Oke. Kemudian ini juga sama, klik kiri di sini dan di sini. Oke. Klik kiri di sini dan di sini. Oke. Oke. Lalu ini kita angkat. Ya. Klik kiri di sini, matte. Klik kiri di sini. Oke. Kemudian klik kiri di sini dan di sini.
kemudian exit isolate. Oke, kemudian di save dulu. Oke, kemudian klik kiri frame ini, pencet Ctrl, klik kiri pillow block ini dan ini, lalu klik kanan isolate, kemudian rebuild. Oke, kemudian insert new part, escape, klik kanan di sini, collapse, edit new part ini, klik kiri di sini, escape, kemudian buat centerline seperti ini dan seperti ini, kemudian buat center rectangle ya seperti ini, rada panjang. Ini kita kasih ukuran 50. Oke, ini perlu rada panjang karena ini harus bisa di adjust, harus bisa di setting. Ini untuk adjuster rantainya nanti. Oke, kita kasih panjang 300 yang ini. Lalu ke bagian feature, pilih boss extrude, kasih nilai 10 mm. Kemudian centang. Oke, kemudian klik kiri di sini, sketch, lalu buat centerline dari tengah sini ke sini, kasih titik di tengah. Oke, kemudian buat centerline seperti ini, escape, pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan garis ini, kemudian make midpoint. Oke, kemudian ini garisnya, titiknya ditarik sampai ke tengah lingkaran. Lalu ini sketch relationnya diklik kanan, di delete, lalu kasih dimensi garisnya ini, lalu OK. Ini tadi sama M12 kali 1,75, M12 ulir kasar. Kemudian ke bagian feature, pilih Bull, position 3D sketch, klik di sini dan di sini. Kemudian balik ke type, ini pilih yang straight tab. Kemudian satuannya standar, kalau saya pakai JIS. Yang lain kalau menggunakan satuan lain silahkan menyesuaikan. Tipenya bottoming tab hole, ukuran M12 ulir kasar, M12 kali 1,5. Oke, kemudian position, kemudian OK. Escape, sketchnya disembunyikan. Klik kiri lagi di sini, escape, kemudian buat centerline dari sini ke sini, kemudian kasih titik di tengah, kemudian centerline, tarik seperti ini, escape, lalu pencet Ctrl, klik kiri titik ini, titik ini dan centerline ini, kemudian make midpoint, tarik seperti ini, escape, lalu buat straight slot seperti ini, satu lagi di sini, lalu pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan titik ini, make coincident, escape, pencet Ctrl, titik ini dan titik ini, make coincident, escape, pencet Ctrl, klik kiri garis ini dan garis ini, kemudian make equal, escape, pencet Ctrl, klik kiri lengkungan ini dan lengkungan ini, kemudian make equal. Lalu kita kasih ini 14 mili. Kemudian jarak dari ini ke tepi adalah 12 mili. Oke, kemudian panjangnya adalah 50 mili. Kemudian ke bagian feature, pilih cut extrude, ini true all. Oke. Oke, kemudian ini di klik kanan, kemudian list external referensi, ini perlu di break all supaya kalau partnya dipindah itu bentuknya tidak berubah, tidak acak-acakan. Oke, kemudian yang ini, pad yang ini, tumpuan yang ini, kita edit part, kemudian ke direct editing, pilih move face, pilih offset, ini kita kasih angka 50 mili di sini, di sini, di sini dan di sini. Kemudian OK. Kemudian klik kiri di sini, sketch,
convert entities, ini juga sama, klik kiri di sini convert entities. Kemudian kita kasih center line dari sini ke sini. Kemudian pilih center rectangle seperti ini. Ini kita kasih jarak dari tepiannya sini 25. Oke, kemudian ke sini kurang lebih di sini di tengah. Ini kita kasih jarak dari sini ke sini 40. 40 udah cukup. Kemudian exit sketch. Baru kita kasih lubang tab juga. Oke, kemudian kita pilih hole, position, 3D sketch, taruh di sini. Ya, ini lubang untuk settingnya. Di sini dan di sini. Oke, balik ke type. Ini pilih yang straight tab. Kalau standar saya pakai cheese, tipe bottoming tab hole, ukuran M12x1,25. Oke, kemudian auto selectnya jangan dicentang. Klik kiri di sini, di body ini dan body ini, kemudian oke. Ini sketchnya disembunyikan. Kalau ini diklik kanan, list external referensi, oke, aman. Exit edit komponen, klik kiri di sini, klik kanan list external referensi, oh tidak ada, ini aman. Oke, kemudian ini warnanya kita ganti, klik kiri di sini, klik kiri di sini, kasih warna misalnya ini biru deh ya, warna biru, agak terang dikit. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini open part, kita simpan file ya, mana tadi, file save as, kita kasih nama pensioner, kemudian save. Oke, kemudian edit part ini, kita ke direct editing, pilih move face, offset, klik kiri di sini, kita kasih jarak 20 mili. Oke, kemudian klik kiri di sini, sketch, klik kiri di sini, convert entities, feature, boss extrude. Oke, ini pilih yang one direction, ini dibalik arahnya. Kemudian kita tinggiin kurang lebih segini, 50 mili cukup. Kemudian merge resultnya jangan dicentang, lalu oke. Oke, kemudian kita kasih ribs di sini. Kemudian kita klik kiri di sini, kemudian buat line seperti ini, gini dan begini. Oke, kita bikin sama aja ini seperti ini. Kemudian ke bagian feature pilih boss extrude, kita kasih ketebalan 5 mili. Kemudian merge resultnya jangan dicentang, oke. Kita tambah di sisi satunya, kita ke direct editing, pilih move face, move copy bodies, klik di sini. Kemudian pilih yang translate rotate, ini pilih yang translate, ini kopinya diaktifin, dicentang. Kemudian Z ditarik aja seperti ini, kemudian kita oke. Lalu lagi move copy bodies, kali ini pilih constraint, klik di sini, klik kiri di match setting, klik di sini, kemudian add, kita pastiin ini posisinya benar, klik kiri di sini dan di sini, pilih add, klik kiri di sini dan di sini, pilih add. Ini sama kayak kalau di assembly itu map, kurang lebih seperti itu. Kemudian exit edit komponen, ini nggak perlu dipanjangin, biarin aja kayak gini. Oke, kemudian save dulu. Oke, kemudian ini diduplikat ke sini.
Ini kita mat dulu di sini. Ini di klik kanan. Kita bikin float. Klik kanan float. Oh, list extra referensi kita cek dulu. Oke, enggak ada. Kemudian kita mat. Kita klik kiri di sini. Mat, klik kiri di sini. Oke, klik kiri di sini dan di sini. Oke. Diangkat, klik kiri di sini dan di sini. Oke. Kemudian kita duplikat ke sisi satunya. Linear component pattern, klik kiri di sini. Ini diisi 250, ini diisi 2. Kemudian komponen to pattern, klik kiri di sini. Kemudian oke. Kemudian local pattern 1 ini diklik kanan, kemudian di sort pattern. Oke, klik kiri di sini, mat, kemudian klik kiri di sini. Oke, klik kiri di sini dan di sini. Lalu ini ke sini. Oke. Exit isolate. Kemudian ini di save dulu. Oke, sekarang kita bikin tensionernya. Klik kiri di sini, ini below blocknya, dan juga frame-nya. Lalu klik kanan, isolate. Oke, edit part ini, edit rangka ini. Oke, seperti ini. Kita akan bikin bracket buat tensionernya. Klik kiri di sini, kemudian sketch. Lalu buat line seperti ini. Escape, pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan garis ini, make coincident. Oke, pencet Ctrl, klik kiri garis ini dan titik ini, kemudian make coincident. Oke, ini kita samain jaraknya dengan yang ini. Evaluate, measure, klik di sini dan di sini. Jaraknya 50 mm. Oke. Kita kasih jarak 50 mm. Sketch, dimensi, klik di sini dan di sini 50. Cuma karena ini nongol ya, ini nongolnya adalah di sini 20, kita jadiin 70 mili. Jadi 70 mili. Kemudian ke bagian feature, post extrude, kita tinggiin kurang lebih segini, 75 mili. Ini jangan dicentang. Kemudian ini one direction, udah benar. Kalau gini dibaliknya, ini kayak gini. Kemudian oke. Oke, kemudian klik kiri di sini, sketch buat center line seperti ini. Oke, kemudian kita kasih dimensi. Ini misalnya 25 mili. Lalu exit sketch. Kemudian ke bagian feature, pilih hull. Kemudian position, jadi sketch taruh di sini. Lalu balik ke type, tipe. Pilih stripe tab. Standarnya kalau saya pakai cheese, tipe bottoming tab hull, ukuran M12 x 1,75. True all. Kemudian ini jangan dicentang, klik kiri di sini dan klik kiri body ini. Lalu oke. Kemudian sketchnya disembunyikan. Oke, kemudian kita tinggal bikin bracketnya aja di sini. Bracketnya di luar sini. Klik kiri di sini, sketch buat garis seperti ini. Begini dan begini. Lalu ini diklik kiri, jadikan make vertical. Oke. Kemudian pencet Ctrl, klik kiri ini dan titik ini, kemudian make coincident. Oke, kemudian kita kasih dimensi dari sini ke sini, kita kasih 25. Escape. Kemudian pencet Ctrl, klik kiri garis ini dan ini, kita jadikan equal. Lalu ke bagian feature, pilih post extrude, kasih aja tebal 5 mili. Kemudian ini jangan dicentang, lalu oke. Oke, kemudian kita duplikat ke sini, edit frame ini. Ini pitch-nya 250 mili.
maksudnya dari sini ke sini itu 250 mili. Oke, ke bagian feature pilih linear pattern, klik kiri di sini, ini diisi 250 dan sebelah sini diisi 2. Lalu centang yang bodies, klik body ini dan ini, lalu ini posisinya dibalik ya. Kemudian oke, exit edit component, exit isolate, jangan, show hidden component, diklik. Kita mau ngambil yang ini nih ya, treat rod yang ini dan ini, sekalian nutnya ini. Kemudian exit show hidden, kemudian ini di rebuild. Oke, kemudian treat rodnya ini di klik kiri, lalu klik kiri di sini, lalu pencet Ctrl C, kemudian Ctrl V ya, escape, klik kiri di sini, mat, kemudian klik kiri di sini, kemudian oke, dimundurin, klik kiri di sini, mat, kemudian klik kiri di sini. Kemudian ini di duplikat, di bagian assembly pilih linear component pattern, klik kiri di sini, ini 2502, kemudian component to pattern adalah ini, lalu oke, skip. Ini local pattern 2 di klik kanan, di solve pattern. Oke, kemudian klik kiri di sini, map, kemudian klik kiri di sini. Oke. Kemudian ini diklik kiri di sini, map, kemudian klik kiri di sini. Dan oke. Lalu ini ringnya ini kita bisa pakai toolbox. Kita ke bagian design library, toolbox, add in now kalau belum di add in, kemudian di expand, kemudian ke gist, pilih yang ini, washer, plain washer, kemudian pilih yang ini, regular circular plain washer, klik kiri, ditahan, digeser, arahin ke sini, kemudian klik kirinya dilepas. Oke, ini pastikan M12, kemudian oke, jangan di escape dulu. Oke, kemudian ini diarahin ke sini, klik kiri. Oke, kemudian yang sebelah sini arahin ke bagian sini, klik kiri. Oke, arahin ke sini, klik kiri, lalu escape. Oke, kemudian balik ke design library, kita pilih yang spring lock washer, pilih yang nomor 3, klik kiri, tahan, geser, kemudian arahin ke sini, klik kirinya dilepas. Oke, kemudian pastiin ini M12, lalu oke, jangan di escape dulu, kemudian arahin ke sini. Oke, kemudian arahin ke sini, lalu ke sini. Kemudian pencet escape. Oke, kemudian kita ke design library lagi, kita akan pakai nut, pilih hexagon nut. Kalau saya kemarin pakai yang ini, klik kiri, ditahan, digeser, lalu arahin ke sini, klik kirinya dilepas, dia otomatis akan nge-mat di situ. Dipastikan ukurannya M12, lalu oke. Kemudian arahin ke sini, kayak tadi, ini juga, kemudian ke sini, lalu pencet escape. Oke, ini tensionernya udah jadi, cuma ini memang agak kepanjangan, gak apa-apa, kita biarin aja dulu. Exit isolate. Oke, kemudian ini di save dulu. Oke, selanjutnya ini pillow blocknya diklik kiri, lalu di sini klik kanan, float, diangkat. Kemudian yang ini juga sama, klik kiri, lalu di sini klik kanan, float, diangkat.
kita akan mat ke sini. Klik kiri di sini, mat, klik kiri di lubang ini. Lalu ini ke sini. Ini ke sini. Oke, kemudian satunya ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Lalu ini ke bawah sini. Oke. Kemudian gearnya ini matnya ngikut ke sini seperti ini. Oke, ini matnya akan kita ubah ngikutin pillow block ini. Ini di klik kiri. Mat yang ini di klik kanan, delete. Oke. Kemudian ini klik kiri di sini, mat, klik kiri di sini. Kemudian pilih ini, distance. Oke. Oke, kemudian klik kiri di sini dan di permukaan ini. Oke. Ini tadi shaftnya ngikut. Ya. Oke. Kemudian yang ini juga sama, di klik kiri. Ini matnya kita gabungin ke sini. Di klik kanan, delete. Oke, ini di undo. Oke, klik kiri di sini, mat, kemudian klik kiri di sini. Oke, kemudian klik kiri di sini dan di sini. Oke, ini ikut sini. Oke, ini bisa gerak. Kemudian yang ini kita sambungin ke sini. Caranya pencet kontrol, klik kiri ini dan ini, lalu klik kanan, isolate. Ini muternya harus bersamaan. Caranya klik kiri di sini, kemudian mat, lalu pilih paralel, lalu klik kiri di sebelah sini. Berhubung ini 1:1, saya lebih suka pakai mat paralel. Ya, jadi bisa ikut bareng, muternya bareng. Kecuali kalau ini roda gigi beda rasio, maka saya akan menggunakan mat gear. Oke. Oke, kemudian ini kita save dulu. Oke, sekarang kita edit shaftnya ini. Edit, klik kiri shaft ini. Kita cek dulu apakah shaft ini sama dengan yang depan. Ini namanya shaft. Kemudian kalau yang depan ini shaft 002. Oke, beda. Berarti kalau yang ini kita edit, yang ini nggak akan berubah. Oke, edit shaft ini, edit part ini. Kemudian kita ke evaluate, measure, klik kiri di sini dan di sini. Kita pengen tahu jaraknya. Ini 13,5 ya, 13,5 mili. Oke. Kemudian kita klik kiri di sini buat lingkaran di sini, circle. Oke, ini dikasih dimensi 12 mili atau 14 mili. Oke, klik kiri di sini, convert entities, lalu feature, cut extrude, ini diisi 13,5. Kita akan bikin ulir di sini. Oke. Kemudian kita cek dulu nutnya apakah dia ada nut ukuran 14. Ini saya ngecek dulu. Nut hexagon nut 14. Ini saya cuma ngecek aja. M16, M12. Oh, oke. Berarti dari 12 dia langsung ke 16. Oke. Saya nggak akan pakai ukuran 14, tapi ini saya rubah jadi 16.
Oke, kita akan pakai nut ukuran 16. Yang ini juga sama. Ini diukur, evaluate, measure, klik di sini dan di sini. Ini 15 mili. Oke. Tapi tunggu sebentar, ini ada apa namanya ini? Ada jalur keyway di sini. Harus lebih hati-hati yang ini. Oke, klik kanan, isolate. Ini ukurannya 15. Oke. Ini diedit, edit part ini. Saya nggak mau mengubah parameter yang lain, maka saya pakai direct editing. Move face, translate, klik di sini dan di sini. Lalu Z-nya saya kecilkan jadi minus 2,5. Yang ini juga sama. Z 2,5. Oke. Jadi ini saya pendekin 5 mili. Evaluate, measure, klik di sini dan di sini. Ini jadi 10 mili. Oke. Jadi dipendekin 5 mili dari 15 ke 10. Sekarang sudah aman kalau ini mau dipotong ke sini. Edit part ini. Klik kiri di sini, sketch, kemudian buat lingkaran circle seperti ini, kasih dimensi diameter 16. Lalu klik kiri di sini, convert entities, feature, cut extrude 15. Enter. Oke, yang ini kan 13,5. Kita tambahin jadi kita samain jadi 15. 13,5. Kita samain jadi 15. Kita ke direct editing, move face, offset, ini pilih 15 dikurangi 13,5, 1,5, klik di sini. Kemudian oke. Oke, kemudian chamfer 1 mili, klik di sini dan di sini. Oke, kemudian klik kiri di sini, sketch buat line di sini dan di sini. Oke, pencet Ctrl, klik kiri line ini dan tepian ini, kemudian make collinear. Oke, kemudian pencet Ctrl lagi, klik kiri line ini dan tepian ini, pilih make collinear. Kemudian ke direct editing, pilih split. Langsung klik kiri tempat ini, lalu klik kiri ini dan ini, lalu oke. Lalu ini sketchnya diklik kiri, di hidden, kembali ke feature, di bawah hole ini pilih treat. Oke, treat location, pilih yang ini, tepiannya ini. Oke, klik yang offset ini, pilih 5 mili. Ini dibalik, oke. Kemudian ini diisi 20 mili, 25. Oke. Kemudian tipenya metric die. Kemudian ukurannya M16 ulir kasar. M16 kali 2 ya, yang ini. Oke, kemudian oke. Sama yang ini juga. Di bawahnya hole, pilih treat. Parameternya sepertinya sama nanti, otomatis tersimpan tadi. Kalau di tempat saya, klik kiri tepinya ini. Oke, kemudian klik offset. Kemudian dibalik. Ini udah 5 sama kayak tadi. Blend 25, metric die M16 kali 2. Sisanya sih otomatis ini, langsung oke aja. Oke, lalu ke direct editing, pilih combine, pilih add, klik body ini dan ini, lalu centang. Oke, kemudian ini exit edit komponen, kemudian exit isolate, kemudian rebuild. Oke, kemudian kita kasih nut di sini.
Nah, kita kasih ring dulu. Kita ke bagian desain library. Oke, kemudian pergi ke bagian washer, pilih yang plain washer, pilih yang ini, klik kiri, ditahan, kemudian digeser, arahin ke sini, kemudian klik kirinya dilepas. Ini jadikan M16, pastikan ini M16. Oke, kemudian di OK, jangan di escape dulu. Oke, kemudian ini arahin ke bagian sini, ya, bagian ini. Oke, nah kemudian baru di escape. Oke, kemudian ke desain library lagi. Sekarang pilih spring lock washer, number 3, klik kiri, ditahan, digeser, arahin ke washernya ini. Dia otomatis akan nge-map. Pastikan ini M16 juga, M16, kemudian dicentang. Oke, kemudian ini diarahin lagi, diarahin ke sini. Oke, kemudian klik kiri, lalu escape. Sekarang kita tambahkan nut. Kita ke bagian hexagon nut. Saya pakai yang ini tadi, klik kiri, ditahan, geser, arahin ke sini. Kemudian klik kirinya dilepas. Ini jadikan M16. Oke, kemudian ini arahin ke sini. Oke, kemudian escape. Oke, sepertinya ini terlalu berlebihan. Maksudnya berlebihan, ini terlalu menjorok ke sini. Kita lihat, klik kiri di sini, kemudian normal to. Nah, ini nanti akan nabrak kalau kayak gini. Jadi yang sisi ini, ringnya ini nggak perlu kita pakai. Ini kita delete. Ini juga sama, klik kanan, ini di delete. Nah, tinggal ini aja. Ini di klik kiri, map. Ini di map ke ulirnya ini. Oke. Kemudian klik kiri di sini dan di sini. Oke, ini pas, klik kiri di sini, kemudian normal to, kita lihat. Oke, ini udah aman, nggak akan ketabrak kalau yang ini. Cuma ini perlu kita panjangin dikit, edit part. Kemudian yang ini tadi ada move face, yang ini kalau nggak salah. Oke, ini 15. Oh, nggak usah, biarin aja, nanti aja. Oke, sekarang yang ini. Oke, kalau yang ini ringnya dibiarin, cuma ini perlu kita panjangin. Kita ukur dari sini ke sini, perlu panjang berapa dia. Dia perlu panjang delta Z 8 mili. Kita akan panjangin 10 mili. Oke, klik kanan, isolate. Oke, edit shaft ini, edit part ini. Kemudian kita balik ke ini, di rollback. Oke, kita balik ke sini. Ya, ke sini. Sekalian kita manjangin yang ini. Yang ini akan kita panjangin sejauh 10 mili. Kita ke direct editing, pilih move face. Ini kalau tab direct editingnya belum ada, klik kanan aja sembarang di sini. Kemudian direct editing dicentang. Ya, seperti ini. Kita ke direct editing, pilih move face, kemudian pilih translate, klik kiri permukaan ini dan ini. Kita gerakan ke arah delta Z positif. Delta Z kita isi 10. Oke. Sedangkan yang ini kita isi, kita tambahin 2 mili. Ini kemudian delta Z diisi minus 2 mili. Oke. Kemudian ini dibalikin lagi. Oke. Kemudian klik kiri di sini, sketch, kemudian convert entities. Ini dijadikan construction geometry. Kemudian pilih circle,
buat circle seperti ini, kita kasih diameter 15. Oke, ini nggak jadiin circle biasa, jangan dijadikan construction geometry. Oke, kemudian ke bagian feature cut extrude kita isi 3 mili, ini dibalik, kemudian oke. Kemudian untuk ulirnya ini kita edit. Oke, ini jadikan 30, kemudian oke. Ya, kemudian exit edit komponen. Lalu yang sini, sebelah sini, edit part ini, klik kiri di sini, kemudian sketch convert entities. Lalu buat satu lingkaran di sini, kasih dimensi 15 mili. Oke, kemudian feature cut extrude 3 mili, ini dibalik, lalu oke. Exit edit komponen, oke. Exit isolate, kemudian rebuild. Oke, yang ini udah aman harusnya. Oke, sekarang kita kasih spacer di sini. Kita ukur dulu, evaluate, measure, klik kiri di sini. Dan ini agak nggak kelihatan. Ini kita transparanin dulu, kita ukur ini ke sini. Aduh, nggak kelihatan. Ya, ke sini. Ini jaraknya adalah 24 mili. Oke. Kita ke bagian assembly, insert new part. Edit new part ini. Oke, kemudian klik kiri di sebelah sini. Sketch, kemudian buat lingkaran. Oke, ini kita kasih dimensi yang ini 17 mili. Kemudian kita ukur ini bagian inner bearingnya ini. Ini adalah 23,9 atau 24, kasih 25 oke ini. Oke, yang kita ke sketch, yang ini kita kasih ukuran 25. Oke, ini enggak center, pencet kontrol, klik kiri lingkaran ini dan lingkaran ini, kemudian make concentric. Oke. Kemudian kita ukur lagi, saya agak lupa tadi, ini ke sini 24 mili. Oke, 24 mili. Ke bagian feature boss extrude diisi 24 mili. Kemudian oke. Klik kanan collapse ke bawah, lalu ini kita kasih material brush. Oke, kemudian klik kanan list external referensi. Oke, ini kita break all. Oke, exit edit komponen, klik kanan, float, ini kita geser, klik kiri di sini, matte, klik kiri di sini. Oke, kemudian klik kiri di sini, lalu klik kanan di sini, select other, klik kiri di sini. Oke, ini open part, pencet Ctrl 1, kemudian ini file, save as, kita kasih nama spacer 001. Save, close. Kemudian ini transparansinya dihilangin. Kemudian kita bikin spacer juga yang di sini. Kita akan memanfaatkan yang ini. Ini klik kiri di sini, klik kiri di sini, Ctrl C, Ctrl V. Klik kiri di sini, kemudian matte, klik kiri di sini. Oke, kemudian klik kiri di sini dan di sini. Oke. Ini di klik kanan, make independent, kita kasih nama spacer 002. Save, escape, lalu ke evaluate, measure, klik kiri di sini dan di sebelah sini.
Ini panjangnya 208,5 mm. Oke. Ini kita edit, double klik di ini spacernya. Lalu panjangnya ini double klik plus 208,5. Rebuild. Oke. Save dulu. Oke, sekarang kita akan bikin untuk as depan. Ini di copy yang ini, klik kiri yang ini, lalu klik kiri yang ini, part yang ini, pencet Ctrl C, kemudian Ctrl V, ya sebelah sini, klik kiri di sini, Matte, kemudian klik kiri di sini. Oke, ditarik, klik kiri di sini dan di sini, dicentang, lalu ini di klik kanan, Make Independent. Kita bedain namanya spacer 003. Oke. Kemudian save. Oke, lalu ke evaluate measure, klik di sini dan di sebelah sini. Sebentar, ini ditransparanin dulu biar mudah. Oke, klik di sini, measure, klik di sini. Selisihnya adalah 40 mm. Ya, 40 mm. Ini kita double klik. Lalu yang dimensi biru ini di double klik. Ketik di sini plus 40, lalu rebuild. Oke, lalu oke. Setelah itu ini balik, transparansinya dihilangin. Oke, sekarang kita kasih ke yang sebelah sini. Klik kiri di sini, lalu klik kiri di part ini, Ctrl C, Ctrl V. Klik kiri di sini, Matte, klik kiri di sini. Oke, kemudian jadi digeser, klik kiri di permukaan ini dan tepiannya ini. Oke, centang, klik kanan, Make Independent. Jadikan namanya, kita ubah jadi 004. Save. Lalu ke measure, klik kiri di sini dan di sini. Ini kita ukur ada selisih 54,5. Oke, 54,5. Ini kita double klik sama kayak tadi, lalu dimensi yang biru ini di double klik. Ketik di sini plus 54,5. Kemudian rebuild. Kemudian oke. Oke, kemudian Ctrl C, busing yang ini, klik kiri di sini, klik kiri di sini, Ctrl C, lalu Ctrl V di sini, lalu klik kiri di sini, Matte, klik kiri di busingnya ini. Oke, kemudian ini digeser, klik kiri di sini dan di sini. Ini ukurannya sama, jadi saya pakai busing yang tadi sama. Oke, kemudian yang ini kita ukur dulu, kayaknya beda deh ini. Evaluate measure, klik di sini dan di sebelah sini. Ini adalah 25 mili. Oke, 25 mili. Delta Z 25 mili. Oke, sedangkan ini dari sini ke sini adalah 13,5 mili. Oke, berarti 25 dikurangi 13,5. Oke, edit part ini, edit part, ke direct editing, move face, pilih offset, ketik 25 dikurangi 13,5. Oke, jadinya 11,5. Klik di permukaan ini. Oke. Exit edit komponen. Ini adalah Moore M16. Oke, kita cek yang sebelah sini juga. Kita pastikan delta Z-nya 0. Caranya ke evaluate measure, klik kiri di sini dan di sini. Delta Z oke, 0, benar. Delta Z-nya 0. Tapi akan lebih baik kalau kita tongolin dikit. Katakanlah klik kiri di sini, normal to. Katakanlah ini geser, ini ada 5. Oke, ini bisa ini ditongolin 2 mili.
Caranya ini asnya diklik kanan, isolate yang ini, edit part ini. Oke, kemudian ini di expand. Ini jadiin 4. Oh, ini tab 2. Kita cek dulu. Oke. Ini kita tambahin di sini. Klik move face di direct editing, pilih translate, klik di sini dan di sini. Nah, delta Z kita isi -2. Oke. Kemudian kita balikin rollback-nya. Oke. Exit edit komponen, exit isolate. Kemudian rebuild. Jadi ini lebih nongol 2 mili. Harusnya lebih nongol 2 mili. Oke, sepertinya ini perlu dibalikin ke sana. Oke. Ini klik kiri, ini matte-nya ya. Ini matte-nya diedit, edit matte distance ini. Ini kita tambahin jadi 17 mili. Ya, jadi nongol 2 mili. Yang bagian ini tetap nempel ke bagian bearingnya. Kita ukur apakah dia nempel. Kita ukur, ini klik kiri, klik ini, klik kanan, isolate. Oh, masih ada jeda, masih ada gap di sini. Oke. Oke, ini kita edit. Klik kiri di sini, kita edit. Kita cek shaftnya, klik ini dan bearing ini, klik kanan isolate. Apakah ada perbedaan? Oke, ini ada perbedaan. Ini perlu kita mundurin. Kita cek dulu gearnya apakah lurus, gear ini dengan ini. Ke evaluate, measure, klik ini dan ini. Delta Z nya ini 0. Oke, berarti cuma ini yang perlu dimundurin. Oke, ini perlu dimundurin sebanyak, ukur, evaluate, measure, klik di sini dan di sini. Kita mundurin 2 mili. Oke. Ini shaftnya diklik kanan, isolate, edit shaft ini, edit part ini, kita roll back lagi sampai ke sini. Oke. Kita ke move face, offset, diisi 2, klik di sini. Kemudian dibalik, flip direction. Oke, kemudian ini rollbacknya dibalikin. Oke, exit edit komponen, exit isolate, rebuild. Oke, kemudian klik kiri ring ini dan bearing ini, klik kanan isolate. Oke, kita ukur, measure, klik di sini dan ini sepertinya sudah nempel, klik di sini. Oke, intersect berarti dia sudah nempel. Oke. Exit isolate. Oke, sekarang kita akan tiru yang depan dengan yang ini. Caranya klik, pencet kontrol, klik kiri shaft ini dan shaft ini. Klik kanan isolate. Oke, measure, klik kiri ini dan permukaan ini. Kita pastikan delta Z 0. Oke, ini ada selisih delta Z 2 mili. Lebih panjang yang ini. Ini perlu kita panjangin juga 2 mili. Edit part ini, lalu ke direct editing, pilih move face, offset. Offset, pilih 2 mili. Klik di permukaan ini. Kemudian oke. Oke, sekarang yang belakang. Measure, klik kiri di sini dan di sini. Ini ada selisih 2 mili juga. Ini kita edit part, ini offset 2 mili. Langsung aja karena udah tersimpan 2 mili nih. Oke, kita ukur lagi.
evaluate measure, klik di sini dan di sini. Oke, delta Z 0. Measure lagi, klik di sini dan di sebelah sini. Oke, ini delta Z-nya sudah 0. Sekarang kita cut extrude. Measure, klik kiri di sini dan di sini. Oke, ini 27. Kita akan potong, kita akan bubut sebanyak 27 mili. Oke, edit part ini, klik kiri di sini, kemudian sketch, kemudian convert entities, lalu buat lingkaran. Ini kita kasih angka 16 mili. Kemudian ke bagian feature, pilih cut extrude, diisi 27 mili. Kemudian oke. Lalu kasih chamfer di sini. Chamfernya 1 mili, enter. Oke, sekarang yang sisi sini, measure, klik kiri di sini dan di sebelah sini. Ini selisihnya delta Z-nya adalah 19 mili, berarti ini kita potong 19 mili. Edit part ini. Tapi sebelumnya ini perlu kita pendekin dulu. Ini kalau nggak salah 15 mili juga. Ya, 15 mili. Kita jadikan 10 mili. Ke direct editing, move face, pilih translate, klik di sini dan di sini. Z-nya kita isi 2,5 mili. Enter. Oke, move face lagi, translate, klik di sini dan di sini. Z-nya kita kasih minus 2,5. Enter. Kemudian di sini, klik di sini, sketch, convert entities, lalu buat lingkaran. Escape, kita kasih dimensi 16 mili. Escape, lalu ke bagian feature, cut extrude, ini diisi 19 mili. Enter. Lalu kasih chamfer 1 mili. Oke. Oke, kemudian kita split, klik kiri di sini, sketch, lalu buat line, klik di sini, klik kiri line ini, kemudian make vertical, pencet Ctrl, klik kiri tepian ini dan line ini, lalu buat make collinear. Sama yang ini juga, buat line seperti ini, klik kiri line ini, lalu make vertical. Pencet Ctrl, klik kiri line ini dan tepian ini, lalu make collinear. Lalu ke direct editing, pilih split, klik kiri di sini dan di body ini, centang, lalu sketchnya diumpetin. Oke, kemudian ke bagian feature, pilih hull, pilih treat, klik kiri di tepiannya ini. Oke, klik offset, isi 5 mm, ini dibalik, lalu ini biarin blind, ini kita isi 35 mili. Oke, turun ke bawah, tipenya adalah metric die, kemudian ukurannya M16 x 2. Langsung di OK. Oke, yang ini juga sama. Di bagian feature, di bagian bawah hull, pilih treat, klik di tepiannya ini, lalu klik offset, ini diisi 5 mili, ini dibalik, langsung aja kita cek, ini tipenya metric die, ukuran M16 x 2, lalu oke. Oke, klik kiri di sini, kemudian sketch, lalu convert entities. Oke, kemudian kita buat lingkaran di sini. Oke, kita kasih dimensi 15 mili atau 14 mili. Oke, kemudian ke bagian feature, cut extrude 3 mili, ini dibalik. Oke, kemudian yang sebelah sini, klik kiri di sini, kemudian sketch, convert entities, lalu buat circle di sini, dikasih diameter 14 mili.
kemudian ke bagian feature, cut extrude, ini dibalik, ini 3 mili, oke. Oke, kemudian ke direct editing, pilih combine, kemudian pilih add, klik kiri body ini, dan ini, lalu centang. Oke, exit edit komponen, exit isolate, rebuild. Oke, kemudian di bagian ini kita kasih nut. Kita kasih nut di sini. Kita ke design library, toolbox, add in kalau belum di add in. Di toolbox ini saya biasa pakai JIS. Kita ke bagian nut. Kita ke bagian nut, hexagon nut. Saya pakai yang ini. Klik kiri, ditahan sambil digeser, arahin ke sini. Kemudian klik kirinya dilepas. Oke, ini ukurannya M16. Kemudian oke. Berhubung ini nggak nyambung, kita mat manual, pencet escape. Oke, ini kita cek apakah ada matnya apa enggak. Oh, nggak ada. Klik kiri, klik kanan, move with triad, ini diputar dikit. Ya, seperti ini. Escape. Klik kiri di sini, lalu mat. Kemudian klik kiri di sini. Oke. Kemudian klik kiri di sini dan di baliknya sini. Klik kanan, select other, klik kiri di permukaan ini. Oke. Oke, kemudian pencet Ctrl, klik kiri ini dan nut ini, pilih isolate. Klik kiri permukaan ini, matte, kemudian pilih paralel, klik kiri di sini. Oke, exit isolate. Dan kita perlu merevisi matte-nya ini, rebuild dulu. Karena ini ada gap di sini. Gap sebanyak 2 mili. Sama kayak tadi. Klik kiri shaft ini di expand, kemudian matte distance-nya diedit. Ini jadiin 17 mili. Oke, sama seperti yang tadi. Oke, sudah lebih bagus. Oke, kemudian kita ke design library, pilih washer, pilih plane washer, saya pilih yang ini, klik kiri, ditahan, geser, arahin ke sini, kemudian arahin ke sini, lalu klik kirinya dilepas. Oke, kemudian ini jadikan M16. Kemudian oke, lalu escape. Oke, ini udah oke di sini. Balik ke design library, kemudian ke spring lock washer, pilih yang ini, klik kiri, tahan, geser, arahin ke sini, lalu klik kirinya dilepas. Oke, pastikan M16 lalu oke. Kemudian escape. Lalu ke design library lagi, pilih nut, hexagon nut yang ini, klik kiri, tahan, geser, arahin ke sini. Lalu klik kirinya dilepas, pastikan dia M16, oke. Escape. Lalu klik kiri gear ini, pencet Ctrl, klik kiri nut ini, klik kanan, isolate. Klik kiri permukaan ini, matte, lalu pilih paralel, klik kiri di nut ini. Oke, exit isolate, rebuild. Oke, yang ini juga sama, pencet Ctrl, klik kiri gear ini, nut ini, dan juga nut yang ini, klik kanan, isolate. Klik kiri permukaan ini, matte, pilih paralel. Ini multi matte mode-nya diaktifin. Kemudian ini multi matte modenya diaktifin. Oke, kemudian ini exit isolate. Kemudian rebuild. Oke, kemudian kita pencet Ctrl, klik kiri gear ini,
shaft ini, klik kanan form new sub assembly. Klik kanan collapse, klik kiri gear ini, lalu ini tulisan assembly 1 ini diklik kiri, di hide. Oke, kemudian nutnya ini digeser ke sini, assembly 1 ini juga nut ini juga. Oke, yang ini oke, kemudian spring washer ini, kemudian ini, oke, kemudian ini diklik kanan show, ini matnya di delete semua, klik kanan delete, lalu ini di open, pencet Ctrl 1. Oke, kemudian ini di gearnya diklik kanan, dibikin fix. Oke, kemudian ini klik kiri di sini, mat, klik kiri di sini, lalu pilih distance. Oke, kalau ininya udah oke. Ini klik kiri di sini, mat, kemudian klik kiri di sini. Oke, ini aman. Oke, ini aman, ini sudah aman. Oke, kemudian kita save ke bagian sub assembly, kita kasih nama second sprocket, kemudian save, exit, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk yang depan. Oke, pencet Ctrl, klik kiri gear ini, selongsong ini, shaft ini, lalu klik kanan form new sub assembly. Lalu klik kiri gear ini, klik kiri assembly 2 ini, klik kanan hide. Oke, kemudian ini di drag and drop sama kayak tadi sini. Ini juga ke assembly 2. Oke, ini juga sama ke assembly 2. Ini juga. Lalu ini, kemudian puli kedua, dan keyway-nya. Oke, ini sepertinya sudah masuk semua. Lalu assembly 2 diklik kanan show, ini matnya dihilangin semua. Kecuali yang mat gear ini matnya dihilangin semua. Klik kanan delete. Oke, assembly 2 di open sub assembly, kemudian pencet Ctrl 1, lalu gearnya ini diklik kanan, dibikin fix. Oke, kemudian klik kiri di sini, mat, klik kiri di sini, pilih distance. Oke. Lalu klik kiri di sini, mat, klik kiri di sini. Oke. Kita pastikan yang ini, ini nggak bisa. Undo. Oke, klik kiri di sini, mat, klik kiri di sini.
kemudian pilih distance. Oke, jadi geser, klik kiri di sini, mat, klik kiri di sini. Oke, aman, ini juga aman. Yang ini oke, aman. Kemudian tinggal file save as, kita kasih nama first project, save, kemudian exit subassembly. Oke, kemudian ini digeser, klik kiri di sini, mat, klik kiri di sini, centang, ini digeser, kemudian klik kiri di sini dan geser lagi, klik kiri di permukaan ini dan ini, centang. Sekarang yang belakang, klik kiri ini, klik kiri save ini, mat, klik kiri di sini. Oke, kemudian klik kiri di sini. Ini emang agak nyempil, kalau susah di transparanin dulu pillow blocknya ini. Oke, biar gampang, klik kiri di sini, mat, kemudian klik kiri di sebelah sini, kemudian centang. Oke, kemudian pillow blocknya transparansinya dihilangin. Oke, ini sih bisa gerak, cuma yang ini nggak gerak. Pencet kontrol, klik kiri gear ini dan gear ini, klik kanan isolate. Oke, klik kiri permukaan ini, mat, pilih paralel, kemudian klik kiri permukaan ini, kemudian centang, exit isolate, kemudian rebuild. Oke, ini kita putar. Oke, muter semuanya. Yang ini juga muter. Oke. Oke, kemudian ini di klik kanan, collapse, kemudian save. Sekarang beberapa komponen kita jadikan subassembly, satu subassembly biar lebih gampang. Oke, yaitu komponen ini, pillow block ini, pillow block yang ini, dan ini. Sama frame-nya, ini dan ini. Klik kanan, form new subassembly. Oke, nggak bisa. Kalau nggak bisa, caranya pencet kontrol, klik kiri ini dan ini, lalu klik kanan, form new subassembly. Oke, klik kiri di sini, lalu klik kiri di ASM3 ini, klik kanan, fix, lalu klik kanan di hidden, sembunyikan. Oke, kemudian pillow blocknya ini, klik kiri di sini, ini di drag ke ASM3. Ini juga sama, di drag ke ASM3. Kemudian yang ini, pillow block yang ini, di kiri di sini, di drag ke ASM3. Ini juga sama, di drag ke ASM3. Kemudian ini referensinya juga sama, ini di drag ke ASM3. Oke, kemudian yang belum adalah ini. Oh ya, ini juga sama, di kiri di drag ke sini ASM3, lalu ini ke sini. Oke, kemudian ini tensionernya ini
kemudian fastenernya ini, more dan ringnya ini. Oke, ini juga. Ini juga. Lalu ini. Kemudian ini. Ini. Kemudian yang ini. Kemudian ini. Ini. Ringnya ini. Kemudian ini. Oke, kemudian yang ini, tensioner yang ini kita masukin juga. Lalu sebelahnya. Lalu more dan ring ini. Oke, kemudian ini. Ringnya ini. Ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Oke, lalu yang ini kalau di select all, oke, semuanya bisa semuanya ada di satu tempat, jadi lebih memudahkan ketika digeser. Oke, sisanya sih oke. Lalu ASM3 diklik kanan, show komponen, klik kanan collapse, ASM3 di open, pencet Ctrl 1, kemudian ini file, save as, kita kasih nama mainframe, kemudian save, kemudian exit. Oke, ini transparansinya dihilangin atau dibiarin aja transparan, nggak apa-apa. Oke, klik kanan collapse, kemudian bambunya diklik kanan show, di hidden dulu aja nggak apa-apa. Ini ada beberapa yang harus di delete, ini dan ini referensi waktu bikin gear beberapa waktu lalu di tutorial sebelumnya. Ini dihapus saja, kanan delete. Oke, sisanya sih sudah oke. Ketika saya putar harusnya semuanya berputar. Oke, ini juga ikut berputar. Oke, klik kanan collapse, kemudian ini di save. Oh iya, kelupaan, bagian ini perlu dibuatin penguat sebelah sini. Kalau yang ini nggak usah, di sebelah sini aja. Oke, edit part ini. Kemudian klik kiri di sini, sketch, lalu buat center rectangle seperti ini.
pencet kontrol, klik kiri garis ini dan tepian ini, kemudian make collinear. Pencet kontrol, klik kiri tepian ini dan garis ini, lalu make collinear, escape. Pencet kontrol, klik kiri garis ini dan tepian ini, lalu make equal. Ini digeser ke sini. Kemudian kita kasih dimensi dari sini ke sini. Kita kasih aja 950. Exit sketch. Kemudian pilih 3D sketch. Buat line. Mulai dari sini ke atas. Oke. Kemudian pencet kontrol, klik kiri titik ini dan permukaan ini, lalu make on plan. Lalu exit sketch. Lalu ke bagian weldments, pilih structural member, square shape 50x50, klik kiri garis ini. Kemudian oke. Kemudian sketchnya disembunyikan. Oke, kemudian kita bikin jembatan di sini, sebelah sini. Oke, edit, klik kiri di sini, kemudian sketch. Ini bisa langsung tarik garis lurus centerline dari sini ke bawah. Escape, pencet kontrol, klik kiri tepian ini dan titik ini, kemudian make coincident, lalu kasih titik di sini. Oke, exit sketch. Kemudian pilih 3D sketch, buat line, tarik dari sini, pencet tab kalau kartesiannya seperti ini, XY nya seperti itu. Oke, pencet kontrol, klik kiri titik ini dan permukaan ini, lalu pilih make on plan, lalu exit sketch. Kemudian ke bagian weldments, pilih structural member, klik garis ini. Oke, kemudian oke. Ini sketchnya dihilangkan. Ini juga sama, hilangkan. Oke, ini udah lebih kuat harusnya. Kalau yang atas ini nggak bisa karena ini jalurnya. Ini udah cukup kuat segini. Oke, kemudian ini di save. Ya, dan inilah hasilnya untuk episode 13 ini. Kita sudah berhasil mendesain tensioner untuk rantainya, untuk ini rantai ini tensionernya. Kemudian kita juga sudah melengkapi busing-busing di poros-porosnya. Poros ini, poros yang ada di sini, di sini semua sudah ada busingnya. Ini roda giginya juga sudah dikunci depan dan belakang. Dan juga dudukan untuk sistem penggeraknya, ini dudukannya. Ini kemudian frame-nya juga sudah kita sesuaikan. Hasilnya seperti ini. Ya, kurang lebih itu aja untuk episode 13. Nanti di episode selanjutnya, episode 14, kita akan bikin safety covernya atau pelindung mesinnya. Jadi mesinnya nggak akan dibiarin terbuka seperti ini. Ini berbahaya, tangan bisa masuk dan bisa anggota badan bisa masuk ke sini, nanti bisa kena rantai atau kena gear, itu berbahaya. Maka mesin ini perlu kita kasih safety cover atau pelindung mesin. Oke, kurang lebih itu aja untuk episode 13 ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai ketemu lagi di episode 14. Wassalamualaikum.